Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana posisi Pak Moderator? Mas. Tapi enggak di anu kita namanya Kak itu. Sorry. Pakai nanya istri sebentar. Saya pakai masuk pakai anu dia. Laptop coba tes. Baru ku tes dulu. Pak B. Yamin, moderator, bagaimana? Baik. Luar biasa ini sudah 32 peserta ya. Oke. Bagaimana kabar Kak ini? Alhamdulillah. Ya. Di mana Pak Ketua DEMA ini? Ya, sudah masuk Ustaz. Mana Pak Ketua DEMA? Ya. Di Makassar juga. Udah kedengaran. Kurang kedengaran Kak. Oh, kurang kedengaran suara kok. Bisa Bang? Masih kurang kedengaran ya? Saya ambil dulu mic. Baca dulu, nada gimana gue sih pelatihan nah. Langsung ke rumah. Itu udah makan deh? Udah makan? Apa mau makan enggak? Itu nasi itu, dia itu dari kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Siapa? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih kepada pemateri Muhammad Asriadi SHG MTHI, kemudian yang menjadi demisioner Dewan Mahasiswa Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, dan saat ini mengabdi di Institut Para Hikmah. Jadi kemarin kami sempat di komen di Facebook terkait. Oh iya. Insyaallah Ustaz. Amin amin. Itu pula salam dan selawat semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan dalam virtual Zoom ini untuk kemudian melaksanakan program kerja dari Divisi Akhlak dan Moral di Dewan Mahasiswa Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik. Ya, meskipun demikian situasi dan keadaan sekarang yang kemudian tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan secara langsung, akan tetapi kita dibantu dengan media yang saat ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk tidak melaksanakan program kerja. Kemudian mohon maaf atas segala keterbatasan.
Insya Allah apa awal daripada program kerja di akhlak dan moral ini kemudian menjadi apa pembuka daripada program-program yang akan dijalankan nantinya. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga program kerja yang kita rencanakan insya Allah dapat terwujud secara offline itu sendiri. Mungkin itu saja sekaligus pengantar. Saya persilakan kepada moderator untuk memandu jalannya kajian akhlak dan moral kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada ketua kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari yang kapan, Mbak? Dengar suaraku, Kak? Jadi memang nggak di sini. Jadi memang. Ada biasa ada orang datang kemana? Asdi. Mana Silipin Bek, Bapak Rahdi. Kak, dengar suaraku? Halo? Kedengaran. Kedengaran, Ji. Oh, iya. Bismillah. Sebagai hamba yang lemah, yang tak luput dari kesalahan dan dosa, sepatut dan sepantasnya lah kita melakukan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini telah memberikan kita beberapa rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan rutinitas kita sebagaimana kajian yang diadakan tema pada hari ini. Salam selawat, salam senandung, salam berbingkai salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW sebagai sang maha guru, suri teladan bagi segenap umat yang memahami arti daripada sebuah perjuangan dan nilai daripada suatu kebenaran dengan adanya cahaya Islam yang sebenar-benarnya yang kita rasakan sampai pada hari ini. Ya, baiklah. Jadi pada hari ini kita melakukan kajian bulanan yang dimana kajian bulanan ini adalah tentang akhlak dan moral dan tema yang diangkat pada hari ini adalah adat dan moral mahasiswa dalam perkuliahan daring. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana tema ini cukup menarik untuk kita sesuai dengan keadaan kita sekarang ini yang sedang melakukan kuliah daring. Ya. Jadi terlebih dahulu saya sebagai pemandu bagaimana sedikit mengantarkan bagaimana tentang apa yang menjadi isi materi yang akan dibahas oleh Ustaz nanti, yang dimana kita harus ketahui bersama bahwa berbicara tentang adab ataupun moral yang kita bahas pada hari ini adalah kita ketahui bersama bahwa adab yang kita ketahui ini adalah suatu kesopanan yang dimana itu masuk dalam suatu akhlak yang membicarakan tentang bagaimana sikap dan perilaku kita, bagaimana apakah sepantasnya kita berperilaku dalam hal ini ataupun kita sebagai masyarakat ilmiah apa sepantas dan sepatutnya kita melakukan itu gitu. Jadi nanti itu akan dibahas oleh Ustaz nanti. Jadi dalam suatu akhlak dan moral dalam suatu membahas itu, artinya di dalamnya kita terdapat tanda tanya di dalamnya. Apakah kita sebagai mahasiswa sangat diperlukan atau bagaimana berperilaku dengan mempunyai adab istiadat yang baik dengan budi pekerti atau dengan moral? Pasti kita menjawab bahwa itu sangat dibutuhkan dengan masyarakat ilmiah, yang dimana dalam Islam juga disebut juga bahwa kehadiran Nabi itu sendiri sebagai
untuk bagaimana menyempurnakan akhlak manusia yang ada di bumi sekarang ini. Dengan itu juga kita berbicara sekarang ini, kita masuk dalam konteks kemahasiswaan, dalam perkuliahan itu kita dibahas nanti. Jadi kita juga harus bertanya-tanya bagaimana dengan kehidupan sekarang ini. Apakah dalam Islam itu mewajibkan kita mengikuti bagaimana suatu perilaku akhlak itu? Kita sebagai masyarakat ataupun umat Islam, apakah kita pantas kalau kita berperilaku, bertindak di luar daripada moral dan akhlak ataupun adat itu sendiri? Tentu nanti itu akan dijelaskan oleh Ustaz nanti bagaimana tentang adab dan moral itu sendiri. Ya. Jadi karena sudah waktu juga sudah memasuki ini dan materi ada di tengah-tengah kita, jadi saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri untuk bagaimana memaparkan apa yang menjadi kajian kita pada hari ini. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Thank you moderator ya. Moderator yang saya rasa pemateri kayaknya ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wal jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahdha amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati para pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, yang saya hormati moderator, dipanggil Bapak atau dipanggil Kak ini ya, Pak Yamin atau Kak Yamin ya, luar biasa pengantarnya, sangat menggugah hasrat kita untuk bagaimana bercengkerama di dunia milenial, khususnya akan membahas tentang akhlak dan moral. Para peserta yang dimuliakan Allah, dengan kerendahan hati mengajak kepada kita semua, mari kita kembali bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, sang revolusioner sejati, yang dimana beliau adalah lahir untuk memberikan kesembuhan pada iman yang jauh dari Allah dan memberikan kenyamanan, bahkan memuaskan dahaga keilmuan lahiriah dan batiniah kepada siapa saja yang berusaha untuk mencari ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, luar biasa sekali kegiatan teman-teman di Dewan Mahasiswa Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, di mana momentum ini menjadi sebuah anugerah bagi saya secara pribadi, yang diajak untuk bersilaturahim, di mana sementara ini terdapat 45 partisipan, dan ya ini menunjukkan bahwa eksistensi DEMA ini di zaman milenial ini sangat luar biasa. Ingin melaksanakan kegiatan walaupun raga tidak menyatu, tetapi disatukan dengan raga yang berbentuk digital, di mana eranya sekarang era milenial dan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Terima kasih atas undangannya. Ya, sebenarnya tadi pengantarnya di Bapak Yamin itu sudah sangat luar biasa sekali ya, mengantarkan sesuatu untuk kita menyelam lebih jauh. Makanya sebenarnya saya hanya akan memberikan pemaparan-pemaparan dan perbandingan-perbandingan kepada para cendekiawan muda Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, yang saya kira di sini ada berbagai prodi yang hadir ya. Ya, ketika diizinkan untuk melanjutkan, maafkan saya untuk memberikan pemaparan menggunakan share screen, karena kebetulan tadi saya berusaha mengotak-atik data dan mencari bagaimana cara untuk memuaskan dahaga pengetahuan dari teman-teman sekalian. Akhirnya saya membuat ringkasan slide, yang slide-nya tidak terlalu banyak saya kira ya.
bolehlah ketika teman-teman mau off-kan videonya juga tidak ada masalah. Nanti pada saat dialog kita kembali meng-on-kan videonya ya, untuk meminimalisir data bagi teman-teman. Tapi ketika memang bersemangat untuk tetap men-on-kan videonya, itu saya kira lebih baik. Baik, terima kasih. Jadi malam ini tidak usah tegang-tegang ya, karena kita tidak sedang berkuliah, ini hanya kajian biasa saja saya kira. Namun harapan saya kajian ini bermakna untuk melahirkan sesuatu yang baik bagi kita semua. Dan harapan saya bagi yang host dan co-host, ada beberapa teman-teman yang akan masuk, tolong di-admit supaya saya nanti tidak fokus untuk meng-admit ya. Saya fokusnya kepada materi. Ya, akhlak dan moral mahasiswa dalam perkuliahan daring. Sebenarnya dalam teks tema ini kalian sudah paham. Apalagi kalau kita berbicara tentang konteks perkuliahan daring. Kalian kalau tidak salah sudah mengalami sejak awal tahun 2020 ya, pada saat saudara kita sang coronavirus ini menyerang. Tiba-tiba berubah konsepnya dari mana kuliah yang offline menjadi kuliah daring. Dan ini sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah diidam-idamkan oleh Menteri Pendidikan ya, Pak Nadiem Makarim. Beliau sudah sangat jauh sebelum corona ini datang, sudah mengeluarkan konsep bahwa bagaimana kita berada pada zaman 4.0 bahkan menuju 5.0, di mana konsep disrupsi mengarahkan kita bagaimana segala sesuatu itu dimulai dengan kondisi global, yakni menggunakan media-media virtual. Ya, makanya tidak heran kalau kita melaksanakan daring. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana kesiapan kita untuk sampai pada titik tersebut? Apakah kita menjadi orang yang siap menghadapi tantangan kuliah daring, ataukah kita orang yang nantinya akan tergerus oleh zaman karena kita tidak siap dengan kondisi yang kita alami? Ya, saya kira mahasiswa punya prinsip, terutama sebagai orang Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji hamba itu di luar kemampuannya. Jadi saya kira yakin dan percaya mahasiswa pasti akan mampu bagaimana dia berkuliah secara daring. Lalu kemudian ketika kita masuk kepada ranah akhlak dan moral, ini sudah sesuatu yang khatam bagi kalian ya, di mana kalian tidak lagi berposisi sebagai siswa ya, di mana siswa itu sebagian besar mereka yang harus diarahkan, mereka yang harus diberikan petunjuk, mereka yang harus dituntun, sedangkan mahasiswa itu adalah level yang maha di atas siswa ya. Berarti secara mentalitas, secara produktivitas, bahkan secara kualitas kalian lebih matang dibandingkan siswa, apalagi sudah melewati berbagai jenjang pendidikan 12 tahun ya, SD, SMP dengan SMA itu, dan sederajat. Saya kira itu sudah sangat khatam sekali persoalan akhlak dan moral ya. Namun pada perkuliahan daring, apakah sama kondisi daring itu dengan kondisi offline atau luring ya? Daring dalam jaringan, luring luar jaringan, saya kira tidak ada bedanya. Yang menjadi pembeda saja adalah karena kita menggunakan media virtual, harus menggunakan kamera, menggunakan laptop, atau menggunakan smartphone. Itulah yang membuat kita berbeda berkuliah. Tapi kalau secara kualitas, saya kira mental kita yang harus kita kembangkan. Kita harus berada pada new normal dalam hal belajar. Ya, yang dulu mungkin adik-adik sudah semangat belajar menggunakan YouTube, nonton dan mencari inspirasi di media sosial. Sekarang bukan lagi persoalan itu yang kalian hanya sebatas mencari untuk mendapatkan sesuatu, tetapi perkuliahan secara daring pun menjadi mental yang harus kalian hidupkan kapanpun dan dimanapun berada, terutama pada fase perkuliahan di jenjang manapun itu. Ya. Dari itu mohon izinkan saya sedikit masuk ya. Ada sebuah inspirasi bahwa there is not great leisure without morals, atau there is not great apa istilahnya ya, student college without morals. Tidak ada mahasiswa yang mulia, tidak ada mahasiswa yang hebat, tidak ada mahasiswa yang baik tanpa moral. Ya, dan kalian pun yang kuliah di UIN Alauddin Makassar, saya kira semua orang yang bermoral ya. Melihat kondisi sekarang kampus ya, yang dimana Pak Rektor menggaungkan semasa beliau ingin naik menjadi rektor adalah kampus asri. Kita lihat kondisi sekarang bahwa ya
kampus ini sudah kelihatan asri, tetapi tidak nampak bagaimana kondisi mahasiswa yang ada kuliah. Hanya gedungnya saja yang asri, tetapi kondisi mahasiswanya berada di rumahnya dan di kediamannya masing-masing. Semoga seiring dengan bagaimana asrinya kampus dan juga asrinya moral kita sebagai generasi yang terdidik. Dulu kondisi kuliahnya ya tentu kita offline ya, beraktivitas offline, melakukan pertemuan-pertemuan secara offline, tetapi 1 tahun terakhir kita dipaksakan dengan kondisi pandemi, bagaimana kita berkuliah secara secara online ya. Dulu terpenuhi apa istilahnya ya, gedung LT ya, lecture theater itu penuh dengan orang bagaimana berkumpul dan melakukan kegiatan bersama. Tetapi sekarang ternyata gedung itu kosong. Saya teringat sebuah kalimat inspirasi dari Prof. Nadir Shah Hussein. Beliau pernah mengatakan bahwa suatu waktu nanti dinding-dinding kampus itu akan roboh. Ya, dinding-dinding masjid itu akan roboh. Dinding-dinding bangunan yang kita apa istilahnya tempati sekarang itu akan roboh, semua akan diganti menjadi dinding-dinding digital. Dan itu sudah menjadi fakta sekarang. Ya, seorang guru tidak lagi dia yang harus sibuk mencari siswa, dicari oleh siswa. Dosen tidak lagi dia yang sibuk menentukan di mana kelasnya akan membawakan perkuliahan, tetapi guru, dosen, bahkan ustadz sekalipun dia harus kerja untuk menyiapkan fasilitas untuk mencari jamaah. Itulah yang kita hadapi sekarang, sahabat-sahabat sekalian atau kawan-kawan sekalian. Dari itu, mari kita beradaptasi dengan zaman. Ya, kita masuk dalam dunia learning. Kita masuk dalam moral learning. Bagaimana kita membangun moral yang learning itu. Kalau lebih jauh, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, jadi kira-kira apakah kita melakukan sesuatu yang bid'ah, yang ujung-ujungnya nanti dalalan dan ujung-ujungnya finnar. Nah, itu ditentukan dari mana konsep kita, bagaimana menyikapi segala perbedaan-perbedaan yang ada. Ya. Tapi saya tidak perlulah mungkin membahas tentang bid'ah di sini ya. Kalian mungkin lebih tahu daripada saya. Ya, ada juga yang frustasi dengan keadaan perkuliahan. Ya. Ya, ini tidak menutup kemungkinan di antara kalian ada yang sudah bosan berkuliah, ditambah lagi ada kegiatan dan kajian-kajiannya, dema yang harus mengajak kita untuk bagaimana harus menghabiskan data untuk bagaimana mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak lagi seperti sebelumnya. Ya, bahkan saya melihat fakta di lapangan bahwa banyak mahasiswa yang protes ya. Mahasiswa protes karena membayar SPP kemudian berkuliah secara online, bahkan orang tuanya setengah mati mencari uang untuk bagaimana menambah pembeli data. Ya, yang sangat naif sekali kalau ada mahasiswa yang niatnya dari orang tuanya untuk beli data, tetapi malah datanya digunakan untuk main game. Nah, ini kan persoalan lain ya, dan saya kira moral-moral yang seperti ini bejat dan perlu dirapikan secara dini. Jadi jangan kita terlalu kaya dan memenuhi hasrat kebutuhan syahwat intelektual menjadi generasi yang terpelajar, tetapi ternyata di lain sisi kita adalah menjadi orang yang sangat tidak sesuai dengan predikat mahasiswa itu. Ya, mending tidak usah mendapatkan predikat mahasiswa daripada punya predikat mahasiswa tetapi ternyata ya dia menjadi orang berdasi, kelihatan intelektual tetapi hancur moralnya, bahkan dia menjadi generasi bangsa hanya menambah porsi kuantitas orang sampah-sampah intelektual. Saya kira kalau seperti itu ya. Tapi kalau memang betul-betul elegansinya sebagai mahasiswa itu nampak, kemudian dia menjadi orang yang istilahnya betul-betul memaksimalkan kondisi dan potensinya, lalu betul-betul dia memenuhi amanah sebagai penyandang gelar mahasiswa itu, mencerdaskan kehidupan bangsa, itulah yang perlu kita perbanyak, terutama di Fakultas Usuluddin, Filsafat dan Politik. Baru pengantar rekan-rekan sekalian ya. Dalam kondisi kuliah daring, tidak menutup kemungkinan ada fakta yang seperti ini yang kita temukan ya. Bosan dengan keadaan yang baru, akhirnya ya baru mendapatkan pengantar perkuliahan dia sudah tidur ya. Atau mungkin kadang gambarnya diganti dengan foto pada saat dia duduk tapi gambarnya tidak bergerak-bergerak. Itu menjadi fakta sekarang ya. Apakah kondisi moral kita harus memelihara hal yang seperti itu? Tentunya kembali kepada hati nurani masing-masing ya.
Dari itu inginkan saya kira-kira apa sih yang dimaksud dengan moral? What is the morals? What is the akhlak? Ya, mungkin dari sini saya akan diskusi dulu kepada rekan-rekan sekalian. Kalau misalnya diperkenankan, kita boleh aktifkan dulu aktifkan dulu kameranya. Saya mau diskusi singkat dengan rekan-rekan. Apakah sebenarnya hal yang menjadi bahan diskusi kita pada kali ini sesuatu yang saya kira kalian sudah tuntas di situ ya. Ya, coba saya mohon izin kepada ya husnul khotimah ya. Apa sih itu moral? Husnul. Kalau Mas Yamin tadi kan sudah jelas ya menyampaikan sesuatu tentang moral itu. Bisa mungkin kita samakan frekuensi dulu, apa sih kira-kira moral itu, Husnul? Atau jaringannya lagi lalot ya? Atau ada mungkin yang lain yang bisa berargumentasi atau mengeluarkan gagasannya bahwa moral itu adalah bla bla bla, ya? Karena di setiap kajian kemahasiswaan itu kita tidak boleh lepas dari persoalan ontologis, ya, kita tidak boleh lepas pada persoalan terminologi, kita tidak boleh terlepas pada persoalan epistemologi, dan harus berujung pada apa aksiologinya. Ini baru pengantar lah. Ada mungkin yang bisa berpendapat dahulu sebelum saya menyamakan frekuensi bahwa yang saya maksud moral ini adalah sesuai nanti yang saya presentasikan ke teman-teman. Ya, silakan. Ada mungkin yang bisa bicara dulu? Kira-kira apa sih itu moral ya? Jadi yang perlu kalian bangun jangan mental takut salah ya. Tapi di dalam suasana ruang diskusi kita tidak masalah dulu kita mencari banyak kesalahan ya. Kalau kita ikuti prinsipnya Jack Ma itu, Jack Ma mengatakan bahwa ketika Anda masuk pada usia jenjang ke-25 tahun, lakukan saja banyak kesalahan. Ya, punya salah tetap berusaha untuk minta maaf, akui bahwa itu sebuah kesalahan, kemudian kita perbaiki. Ya. Silakan. Ada kira-kira yang mau bicara dulu? Husnul Hatimah tadi. Reski Pratama mungkin? Boleh? Saya ya, Reski siapa? Husnul atau Reski? saya ketahui kalau Ya. saya Ustaz Reski Pratama. Oke, Reski Pratama silakan. Reski Pratama. Oke, mantap. Silakan. Apa sih itu moral, Reski? Saya ada ilmu pengetahuan saya. Ustaz, Ya. kalau Ya. moral itu ketika kita memandang orang, ketika kita memandang seorang itu dalam tindakan mereka itu memiliki nilai positif seperti itu Ustaz. Wah, mantap. Dalam tindakan Memandang itu seseorang. terdapat nilai-nilai positif yang bisa kita. Iya, itu Ustaz. Keren. Nilai positif pada saat memandang orang dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang positif dari orang itu. Oke. Ada yang lain? Ada juga ini akhlak dan moral ini. Ya, silakan kalau masih ada yang mau berargumentasi. Ya, ketua divisi akhlak dan moral dulu ini. Coba silakan. Divisinya toh. Ini kan harus satu frekuensi dulu ini, jangan sampai akhlak dan moral di kepala saya beda dengan akhlak dan moral di kepala teman-teman. Ya, Mr. Yamin coba bisa diulang kembali tadi, Linda. Apa sih tadi yang dimaksud dengan moral itu? Silakan. Ya, ayo. Linda Yamin, boleh? Oh, mungkin tidak terdengar suara saya ya. Baik, kalau begitu saya lanjut saja ya. Sebelumnya begini, mohon maaf ya. Sebelumnya begini, apakah semua teman-teman peserta yang hadir pada malam hari ini itu adalah orang-orang Bugis Makassar atau ada yang di luar dari Bugis Makassar? Saya Ustadz dari luar Makassar Kak, dari Flores Kak Ustadz. Oh, ada yang dari Flores ya. Ada dari Jawa di sini? Iya Ustadz. Ada dari Jawa?
Saya Ustadz dari Jawa. Husnul khotimah ya. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain lagi? Ya, oke. Kalau misalnya nanti mohon izin di awal, jangan sampai kesan materi saya ini ada sedikit masuk unsur nilai-nilai falsafah Bugis Makassarnya ya. Jadi kita samakan frekuensi, jadi mohon izin. Nanti ini saya akan bawa dan giring teman-teman selain berbicara sedikit tentang ayat yang berkaitan dengan akhlak dan moral, saya juga akan menyampaikan bahwa di dalam falsafah Bugis Makassar itu ternyata sangat kental pada persoalan akhlak dan moral ya. Bahkan kalau saya mau lebih mempertegas jauh sebelum Al-Quran datang di Sulawesi Selatan, ternyata nilai akhlak dan moral itu sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjut saja share screen-nya ya. Ya, betul tadi yang dibahasakan oleh Reski bahwa nilai yang perlu kita ambil dari orang lain ya. Atau mungkin bisa saja di situ ada sesuatu yang bernilai yang bisa kita pelajari dan orang belajar dari kita. Ya. Dari situ rekan-rekan sekalian sedikit menemukan bahwa moral itu ya sesuatu yang berasal dari bahasa Arab, jamaknya dari khulukun, berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, sama dengan Reski yang disampaikan tadi, atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Jadi sesuatu yang terpola dan memadukan banyak hal, bukan cuma konsep, tetapi ternyata juga tingkah laku, itulah yang disebut dengan moral. Ya, lebih rinci lagi bahwa menurut Imam Al-Ghazali sebagai sesuatu keadaan atau bentuk jiwa yang menjadi sumber timbulnya perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui pemikiran dan usaha. Jadi sesuatu memang yang refleks terkait dengan perbuatan tidak perlu pemikiran dan usaha. Ya, makanya kalau kita lihat kondisi yang terjadi bahwa banyak orang yang moralnya buruk karena dia berusaha mendapatkan sesuatu yang baik, tetapi ternyata dia tidak mampu menemukan nilai-nilai kebaikan dari sesuatu itu, akhirnya dia terjerumus dalam keburukan, nampak padahal tindakan ya. Tindakannya kan bisa saja melalui kata-katanya, bisa saja melalui perbuatannya, bisa saja melalui sikapnya, bisa saja melalui hasil kebijakan yang dikeluarkannya, entahkah mungkin terlahir sebagai orang yang koruptor ya. Banyak misalnya orang yang nampak perangainya bersih tetapi ternyata apa? Dia merampok uang masyarakat misalnya. Itu kan kelihatan moralnya buruk ya. Kita hanya melihat bahwa kondisi dirinya bagus, tampak secara kasat mata bagus, tetapi ternyata moralnya buruk. Nah, ini kayaknya nampak di keadaan sekarang. Apalagi kita di dunia digital ini sangat luar biasa pada persoalan moral dan akhlak itu ya. Jadi kalau di dalam kamus bahasa Inggris itu moral dan akhlak itu sama ya. Ketika orang bicara tentang akhlak itu moral, ketika orang bicara tentang moral itu akhlak. Ya, jadi apa yang Anda pikirkan, kemudian Anda ucapkan, setelah itu Anda lakukan sebuah tindakan dan itu menjadi karakter serta berujung pada bagaimana takdir Anda. Kalau semuanya itu baik, maka takdirnya akan menjadi baik. Tapi kalau semuanya itu buruk, maka otomatis dia akan menjadi buruk. Ya. Kita sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, tentu ingin menjadi orang yang moralnya baik. Tidak ada orang yang sekira mau dikategorikan sebagai orang yang moralnya buruk. Kalau misalnya kita melihat di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berarti ini tindakan. Bagaimana kita bertindak melakukan kebaikan-kebaikan. Bukannya kita bertindak melakukan keburukan, tetapi kita mengambil peran dan mengambil alih bagaimana berbuat baik. Apalagi dengan kondisi pandemi ini ya. Kira-kira yang manakah dikatakan baik oleh Al-Quran, yang mana dikatakan baik oleh Nabi, yang mana dikatakan baik oleh masyarakat, bahkan yang mana dikatakan baik oleh dunia teknologi sekarang ini, maka itu juga dikategorikan sebagai sesuatu yang baik. Dan kita sebagai umat manusia dianjurkan untuk melakukan hal yang baik-baik. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi wahai orang-orang yang beriman, berarti di sini mengajak kepada kita semua, orang-orang yang beriman itu bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, salah satu bukti moral dan kebaikan itu adalah bagaimana kita berkata dengan kata-kata yang benar.
Kemudian kita dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah. Iman dulu kemudian takwa. Yang mana sih kategori iman itu? Saya kira mahasiswanya sudah tahu semua ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan alangkah bobroknya kalau misalnya kita sebagai umat Islam tetapi tidak memperkuat kekuatan iman kita. Yang mau diperkuat hanya kekuatan akalnya saja, tetapi batin dan hatinya dia tidak mau perkuat. Disinilah orang beriman memiliki sebuah landasan baru untuk bagaimana dia bisa bertakwa kepada Allah. Dan salah satu indikator ketakwaan, ucapkanlah perkataan yang benar. Takwa itu adalah bukan semata menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, tetapi takwa itu adalah selalu rindu, selalu hormat, selalu patuh, dan selalu ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita misalnya dalam kondisi sekarang ini, ya kita harus banyak-banyak mengingat Allah dengan konsep fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, kita dianjurkan untuk bagaimana kita ingat Allah supaya Allah ingat kita. Kalau misalnya ada aturan physical distancing, social distancing, harus menjaga jarak, ya kita harus berusaha menjaga jarak. Jarak kepada manusia harus kita batasi, tetapi jarak kita kepada Allah tidak boleh ada batasan, ya. Ada bahasa sang sufi mengatakan bahwa kalau kita sudah sangat dekat kepada Allah, dia jauh tanpa penghalang, tapi dia dekat dan lebih tersentuh, bahkan dekatnya lebih dekat daripada urat nadi kita. Itu saya kira ayat. Dari situ, rekan-rekan sekalian, mari kita berusaha perkuat kualitas ketakwaan kita, terutama di zaman pandemi ini. Ya, mari kita banyak mentautkan hati kita, bagaimana menguatkan iman kita, kemudian mempermantap juga imunitas tubuh kita. Dan itu saya mohon izin ya, saya baru-baru membaca beberapa referensi terkait dengan bagaimana sih saya bisa masuk kepada pemahaman moral dari falsafah Bugis. Ya, kebetulan saya orang Bugis Makassar, adik-adik sekalian. Ya, ada istilah konsep ininawa. Konsep ininawa ini adalah sebuah konsep yang dibangun oleh orang Bugis Makassar jauh sebelum kondisi, mohon maaf ya, agama ini masuk di Indonesia, bahkan di Sulawesi Selatan. Konsep ininawa ini sudah dihidupkan oleh orang-orang leluhur kita, di mana mengajak kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nalar dan kata hati yang tentu saja memiliki niat yang luhur. Ya, sama dengan kondisi kita, apapun yang kita alami sekarang untuk menjadi generasi bermoral, berkuliah dengan daring, kita sama-sama perbaiki niat kita, adik-adik sekalian. Ya, jangan kita terlalu cerdas secara intelektual, namun ternyata secara sosial, secara spiritual kita bobrok. Semua harus beriring seia sekata, bagaimana niat luhur kita untuk melakukan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada petunjuk yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau penulis kitab Al-Hikam, ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya The Book of Wisdom, beliau mengatakan bahwa min alamatin najhi fin nihaya ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan di akhir, maka kembalikanlah kepada Allah di awal. Niat yang luhur kita di awal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang teman-teman sekalian ingin lakukan, tautkan, niatkan karena Allah. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, supaya ilmu yang kita peroleh itu berkah. Ya. Jadi tidak ada lagi bedanya kita belajar daring, kita belajar luring, semua ada berkahnya. Tergantung bagaimana kita memposisikan berkah itu. Kalau kita menganggap enteng guru yang mengajar, menganggap enteng orang yang berbicara, merasa bahwa diri kita ini paling hebat karena kita ini adalah aktivis, banyak baca buku, tetapi karena tidak mampu memposisikan dirinya, maka bisa saja kita tidak akan bisa menjadi orang yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu konsep selanjutnya bahwa ada istilah Siti Najah. Ya, istilah Siti Najah itu adalah kepatutan dalam bahasa Indonesianya. Ya. Bagaimana kita berusaha menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya. Ya. Kalau kita ingin menjadi generasi yang bermoral dalam berkuliah daring, tempatkan kuliah daring pada tempatnya. Kalau misalnya Anda punya mungkin posisi sebagai gamers andalan,
Ya, tapi pada saat berkuliah Anda jangan melakukan sesuatu yang tidak kuliah tapi malah bermain game misalnya. Anda mungkin merasa bahwa dosen yang mengajarkan Anda itu adalah ilmunya sudah Anda ketahui. Anda lebih baik nonton film dibandingkan kuliah, meng-off-kan kameranya. Misalnya pada saat diminta untuk di-on-kan, itu saya kira tidak patut ya. Itu tidak Siti Najah. Jadi untuk Siti Najah, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan kondisi pada saat berbicara pun kita harus tempatkan kata-kata itu pada tempatnya ya. Kullu maqalim maqam, kullu maqamin maqal. Setiap kata ada tempatnya dan setiap tempat itu ada kata-katanya. Jadi kita harus berusaha berposisi menempatkan kata pada tempatnya. Anda bicara kepada dosen, Anda bicara kepada pimpinan, tentu tidak sesuai dengan gaya bicara Anda pada saat berbicara dengan teman sejawatnya. Tidak seirama bahasanya ketika Anda bicara dengan adik-adiknya, tetapi ada nilai kepatutan di situ. Ada nilai Anda mampu menempatkan diri bahwa saya adalah mahasiswa, dosenku adalah guru. Dosenku adalah maha guru, pimpinanku adalah bagaimana dia memperbaiki sistem untuk bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa saya amalkan dan bisa saya pahami dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau kita melihat fakta orang belajar daring, ya dia harus pergi cari jaringan untuk kuliah, ya. Jadi tidak lagi tinggal di rumah dan merasa bahwa saya tidak perlu belajar ini karena kondisi jaringan di kampungku jelek. Ya Anda harus pergi cari tempat lah. Bahkan ya ada fakta yang menemukan kasihan di beberapa daerah itu ada siswa yang manjat pohon kemudian terjatuh gara-gara persoalan jaringan. Ini juga sebenarnya menjadi kritikan yang pedas untuk pemerintah kita. Bagaimana memberikan fasilitas yang seirama di seluruh negara Republik Indonesia. Tetapi untuk di situ karena kondisinya sekarang bagaimana kita pulih ekonomi dan pulih menghadapi pandemi, mari kita saling mensupport pada ranah terdekat dulu ya. Kita mensupport bahwa ya semoga betul-betul ada misalnya bantuan kuota untuk para pelajar, mahasiswa dan siswa. Kemudian kondisi jaringan, pelempar jaringan dan lain sebagainya itu bisa diperbaiki di masing-masing daerah supaya bagaimana efektivitas kuliah daring itu bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian ada istilah sirik na pace. Kalau itu dalam bahasa Makassar, kalau bahasa Bugis sirik na pese. Ya. Dan mohon maaf, ya, saya mohon izin ya. Di sini kadang disimbolkan dengan badik ya. Dan pada saat orang Bugis itu menikah, badiknya itu berada di depan. Nah, kalau orang Jawa mohon dibenarkan kalau saya salah dan diperbaiki. Badiknya kalau tidak salah orang Jawa itu di belakang ya. Ini bedanya antara orang Bugis dengan Jawa memiliki tradisi yang sama-sama menggunakan badik ketika menikah, tetapi orang Bugis badiknya di depan dan orang Jawa itu badiknya di belakang. Secara harfiah, iri artinya rasa malu, sedangkan pace atau pese artinya pedih. Ya, secara istilah falsafah ini artinya hidup dengan menjunjung tinggi harkat martabat dan harga diri dan rasa kasihan yang timbul dari dalam hati ketika melihat penderitaan orang lain. Ya. Anda sebagai mahasiswa yang melihat ada anak SD yang tidak paham tentang ilmu pengetahuan karena kondisinya tidak sesuai dengan hal yang diharapkan, terlibatlah untuk mengajar mereka. Anda pada saat itu harus menjadi cendekiawan. Anda pada saat itu harus menjadi intelektual. Tidak boleh hanya menjadi calon sarjana, tidak boleh hanya menjadi mahasiswa, tetapi Anda harus terpanggil sebagai ilmuwan yang sudah belajar dan maksimalkan dirinya untuk menjadi intelektual atau menjadi cendekiawan. Bagaimana ajar orang yang menderita, yang dimana dia tidak tahu penderitaannya karena dia berada pada zaman kebodohan. Atau mungkin ada orang yang tidak punya fasilitas, di rumah ada internet, ya berikan ke mereka passwordnya untuk mereka bisa belajar lebih baik. Kita pun harus berusaha bagaimana menjadi pribadi yang maksimal dalam menjalankan kondisi kita sebagai umat manusia. Ya, lalu kalau kita lihat di dalam bukunya Nantinus Dwiryanto ya dengan judul The Miracle of Pride, di sini disebutkan bahwa masyarakat Bugis Makassar sangat menjunjung tinggi budaya iri. Mereka sangat mengutamakan ideologi harga diri. Bahkan ya ini saya kira seluruh orang Indonesia pasti ya harga dirinya ketika diinjak dia pasti akan mengamuk, dan harga diri itu menjadi sebuah ideologi. Dan terkadang ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, terkadang penyelesaian masalahnya itu menggunakan badi. Ya, tetapi ini ada makna filosofi tertinggi ya. Nah, jadi maka tak heran apabila ada orang Bugis Makassar sangat malu apabila harga dirinya tercoreng,
salah satu contoh syirik yaitu giat bekerja mengangkat harkat martabat keluarga, sedangkan contoh pace adalah menumbuhkan empati terhadap siapapun yang mengalami kesusahan. Jadi jangan dianggap negatif itu syirik napace ya. Tetapi syirik napace itu bahwa sebagai seorang suami dia harus bekerja keras untuk menafkahi keluarganya, istri dan anaknya. Sebagai pelajar dia harus berusaha bersungguh-sungguh bagaimana agar menanamkan nilai syirik. Jadi saya kira syirik napace ini bukan cuma milik orang Bugis Makassar, tetapi milik kita orang Musuluddin, milik kita orang Indonesia, milik kita orang Jawa, milik kita orang Islam. Tentu kita malu kalau berada pada zaman kebodohan. Kita harus berada pada zaman yang pintar, zaman yang bijak, zaman yang cerdas. Dan bagaimana kita menumbuhkan empati terhadap siapapun yang mengalami kesusahan. Ya, Anda bantulah orang-orang di sekitarnya. Bukan cuma datang membantu ketika ada bencana alam, tetapi bagaimana kita membantu orang, bagaimana nilai moral dan akhlaknya semakin baik dan terus menjadi lebih baik. Lalu ada istilah resu patemangingi nama lomo naletei pamase dewata. Ini nilai sebuah perjuangan ya. Jadi kalau kita lihat di layar ini ada perahu ya. Dimana kalau kita dengar istilah filosofi simbol orang Bugis Makassar itu ada pinisi, perahu pinisi. Ini tidak menggunakan ini tidak menggunakan mesin canggih, tapi ini hanya menggunakan layar. Tetapi di layar inilah yang menunjukkan bahwa perjuangan orang Bugis Makassar ketika dia pergi melaut, dia hanya menggunakan arah dan menggunakan mata angin, lalu dia berlabuh dan dia akhirnya terlahir menjadi seorang yang tangguh untuk menghadapi kondisi zamannya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan memenuhi kebutuhan agama bangsa dan negaranya. Dan sobat temangingi itu istilahnya adalah kerja keras ya. Nah, jadi Anda sekarang sebagai mahasiswa yang kuliah daring, kerja keras. Ya, kerja keras bagaimana betul-betul bisa maksimal untuk bagaimana menjadi sarjana yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya cari gelar, tetapi intelektualnya harus terisi, spiritualnya harus mantap, bahkan nilai sosialnya harus juga hidup. Ya, dia menjadi orang yang rajin berzikir di malam hari, rajin berpikir di siang hari dan berusaha serta kerja keras. Namun dalam kehidupan sehari-harinya dia juga berusaha untuk bagaimana dia beramal saleh. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan, maka yakin dan percaya insya Allah harapannya mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang harus kita lakukan di kuliah daring ini ada pada layar saya yang semua kelihatan kameranya ya. Ini kelas saya pada saat belajar bersama dengan Pak Mario Teguh dan kami membentuk tim khusus bagaimana mempermantap suasana belajar kami. Nah, inilah yang terjadi hari ini ya. Ada kuliah online tetapi muridnya tidak menyalakan kameranya, hanya gambar kartun, hanya gambar huruf saja di situ, atau mungkin gambar sayap-sayap yang patah tidak jelas atau orang-orang yang sedih. Nah, harapan kita bersama bahwa ketika nanti adik-adik kuliah sebagai moral yang baik, kuliah di tengah pandemi, bagaimana aktif kameranya ketika itu dibutuhkan oleh guru kita. Kalau tidak usah. Tapi kalau dibutuhkan aktifkanlah, karena untuk mendapatkan berkah dan menunjukkan kita orang yang bermoral dan berakhlak, ya harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat itu. Ya. Kemudian untuk lebih maksimal lagi bagaimana kita bermoral dan berakhlak di dalam kuliah daring, ada istilah sipakainga, sipakatau dan sipakalebi. Ya, kita harus menghidupkan sifat ini, saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain, kemudian saling menasihatkan antara yang satu dengan yang lain, saling memuliakan antara yang satu dengan yang lain. Bukan cuma diri kita ingin dimuliakan, kita juga ingin dimuliakan oleh orang lain. Dan salah satu cara agar diri kita dimuliakan, muliakanlah orang lain. Nasihatilah orang lain. Tanyalah dan berikanlah informasi yang baik kepada orang lain. Kemudian bagaimana kita memuliakan guru kita dengan sebenar-benarnya. Karena kata Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, jangankan melihat wajah guru, mendengarkan suaranya saja, kita sudah mendapatkan berkah yang luar biasa. Ya, jadi ini menjadi sebuah spirit bagi kita semua, rekan-rekan sekalian, adik-adik mahasiswa yang luar biasa. Jangankan melihat wajah guru, suaranya saja yang kita dengar, kita sudah memperoleh berkah yang sangat luar biasa.
Ya, dari itu tanamkan prinsip di dalam diri kita, taroada tarogau, ya. Seia sekata. Apa yang dia katakan ketika dia mengatakan A, dia melakukan A. Katanya seirama dengan perbuatannya, ya. Jadi ada istilah itu yang dinilai adalah perbuatan kita, ya. Di gau sisebu rekada. Satu perbuatan dan 1000 kata-kata. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang buruk terhadap tindakan, moral kita hancur terhadap apa yang kita perlihatkan kepada orang lain, maka walaupun manis kata-kata kita, yang diukur bukan kata-katanya, tapi yang diukur adalah perbuatannya. Hingga, ayo, setelah kita masuk mengenyam bagaimana menjadi orang yang bermoral, berkarakter yang baik, beretika dan berakhlak yang baik, kita mantapkan pesan Pak Ari Ginanjar. Ya, biasakan 4O. Olah pikir dengan baca buku, olah rasa dengan seni dan kepedulian, olahraga sesuai dengan hobi Anda, olah hati dan jiwa tahajud dan zikir plus duha, kemudian mari tersenyum 8 detik. Karena senyuman indah itu adalah senyuman yang membuat orang lain bahagia pada saat kita tersenyum, dan senyuman kebahagiaan, saya yakin dan percaya itu semua mampu dilakukan oleh adik-adik generasi terbaik mahasiswa Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar. Ya, kondisi kalian dirindukan oleh kampus, berusaha berdoa dan semaksimal mungkin supaya semoga Anda bisa beraktivitas kembali di kampus, sehingga insya Allah UIN kampus yang berperadaban menjadikan kalian generasi yang cerdas dan terampil dalam menghadapi kehidupannya. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat, sukses, berkah atas segala perjuangan. Mari kita bersama-sama menjadi generasi yang hari ini kehadiran dan kepergiannya tentunya dirindukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada mungkin diskusi Pak Moderator atau ada yang mau menyanggah atau apa? Silakan. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi itulah paparan materi yang disampaikan oleh Tuan Guru kita bersama, Ustaz. Ya. Jadi itu merupakan yang telah dipaparkan oleh Ustaz tadi adalah suatu hal yang sangat amat penting bagi kita dalam kehidupan ini, toh. Jadi Ustaz tadi sudah menjelaskan bagaimana tentang akhlak itu, bahwa akhlak dengan moral itu adalah suatu hal yang sama sehingga tidak bisa dipisahkan. Mengenai definisi dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan bagaimana tentang akhlak itu yang bernama itu adalah kulub budi, adalah budi pekerti di dalamnya sendiri. Sehingga ada juga yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, saya coba mendengar juga bahwa adalah penjelasan para filsuf kita, itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bagaimana itu akhlak itu adalah sifat tertanam dalam jiwa, menimbulkan perbuatan gampang tanpa mempertimbangkan ada pemikiran. Itu salah satunya tadi. Jadi banyak sekali yang dipaparkan Ustaz tadi, sehingga banyak sekali yang kita dapatkan pada hari ini. Dalil dan lain sebagainya sudah dipaparkan. Jadi pada hari ini atau kesempatan ini saya akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang mau bertanya ataupun ada yang menjangkau dari pemikirannya, yang mungkin dari teman-teman yang belum sepaham atau mempunyai argumentasi yang lain sehingga tidak sepakat atau bagaimana dengan pendapat yang dipaparkan oleh Ustaz. Jadi saya buka sesi pertanyaan ini. Yang pertama, dua dulu di. Siapa mau bertanya silakan. Ya silakan. Kalau bagi saya itu mahasiswa itu 3 ya. Mereka yang rajin membaca, mereka yang rajin berdiskusi, dan mereka yang rajin menulis. Dan salah satu bukti bahwa mereka rajin berdiskusi ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, mereka bertanya.
Ya, silakan. Kalau tidak berarti di sini tidak ada mahasiswa. Ayo, silakan. Atau mungkin bisa di room chat kalau tidak mau bicara. Atau kalau tidak ada, saya kasih saja tugas membaca. Ini musiknya Mas Mus ini luar biasa syahdunya ini. Ustadz, saya. Oke, silakan Akbar Al-Ghifari. Ustadz, menentukan kemilannya, soalnya saya baru bergabung sebenarnya, Ustadz. Oh iya. Ya, ini masalah tentang akhlak dan moral di dunia kampus. Nah, pasti ada hal-hal yang perlu diperbaiki di tengah perkuliahan sekarang. Nah, apakah memang mempengaruhi dari kuliah daring ini dengan akhlak dan moral kepada dosen, Ustaz? Syukran. Ustaz. Okay. Saya langsung jawab, Mas Yamin ya. Iya Ustaz, silakan Ya, Ustaz. baik, terima kasih. Memang sangat mempengaruhi. Kalau kita mau lihat efek positif dan efek negatifnya sangat ya. Apalagi mohon izin dan saya mohon maaf sekali adik-adik yang tiba-tiba masuk pada dunia daring lalu tidak pernah tersentuh ngaji kitab Ta'limul Muta'allim misalnya atau kitab Adabul Muta'allim, tentunya akan menjadi orang yang berusaha bagaimana dia semaunya saja pada saat melakukan sesuatu. Nah, makanya ya teman-teman yang di pondok yang betul-betul terilhami dengan mata pelajaran kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Al-Zarnuji, saya kira mereka itu akan menjadi orang yang betul-betul siap bagaimana segala situasi dan kondisinya itu dia tetap akan beretika dan bermoral. Di zaman ini tentu kita harus sama-sama saling sadar dulu di awal ya. Di sini kalau misalnya mohon maaf ya, sebagai mahasiswa bisa saja kita kurang ajar dengan dosen dengan cara kita pada saat berkuliah itu tidak menggunakan baju ataukah mungkin bajunya saja di atas ini rapi tetapi ternyata dia pakai celana pendek. Nah, bagaimana moral kita mau baik di dunia milenial harus menyesuaikan moral kita pada saat kondisi-kondisi belajar secara luring misalnya. Kalau Anda belajar di kelas dengan menggunakan pakaian rapi, berusahalah pada saat kuliah itu juga menggunakan pakaian yang rapi. Ya, kalau memang berpengaruh sekali. Media sosial ini apapun yang Anda cari ada. Ya, jadi harapan saya kitalah yang menjadi pelaku terbaik untuk bagaimana membuat diri kita semakin bermoral dengan media yang kita hadapi. Ya, carilah sesuatu yang negatif, yang positif saya kira tentang bagaimana kita mengolah media itu agar supaya yang menjadi hal yang berpengaruh pada kehidupan kita adalah hal-hal yang positif. Ya. Kalau misalnya kita banyak membuka sesuatu yang kurang positif atau yang negatif di media, itu yang akan mempengaruhi karakter dan moral kita. Tapi kalau misalnya sesuatu yang baik-baik yang selalu mengiringi perjuangan kita pada saat kita berkuliah, yakin dan percaya itulah yang akan menjadi dampak positif bagi kehidupan kita. Ya, bisa Anda baca bukunya Deborah Lupton ya, sosiologi digital. Ternyata memang sangat mempengaruhi itu. Jadi yang diatur ini memang kayak rasanya kita dikurangi. Kadang kita kurang peka dan kurang merasa. Karena anggaplah pada kondisi sekarang ya kita ini berhadapan dengan layar. Tidak lagi berhadapan dengan manusia. Tetapi kalau kita masuk secara hakiki, bagaimana kita bersikap dan berpose di dunia daring ini, maka pada saat itu disitulah kondisi prinsip penghargaan kita kepada orang lain. Ya, kalau kita berusaha menganggap sesuatu itu baik, etikanya tetap ada, attitude-nya tetap ada, maka insya Allah itu akan menjadi semakin baik. Ya, jadi pengaruhnya itu ada pengaruh positif, ada pengaruh negatifnya. Harapan saya perbanyaklah bagaimana kita mampu
mengambil dan berpengaruh secara positif di dunia digital dimanapun kita berada. Ya, bagaimana caranya adik-adik menghargai dosen ketika bertemu secara langsung? Hargailah dosen itu pada saat kita bertemu, walaupun itu hanya di balik layar. Ya. Kemudian ada pertanyaan saya lihat di kolom chat. Ya, bagaimana cara menghadapi orang yang berakhlak buruk kepada kita? Apakah kita membalas atau diam saja? Bagaimana kira-kira itu, Ustaz? Kasus yang pernah terjadi di Perang Uhud ini memilukan umat Islam. Di Perang Uhud itu umat Islam kalah atau menang? Kira-kira. Ada mungkin yang pernah belajar sejarah? Ya. Umat Islam kalah pada Perang Uhud, dan sumber kekalahan umat Islam itu adalah internal umat Islam sendiri karena dia tidak amanah menjaga pos. Akhirnya ada strategi yang digunakan oleh musuhnya, akhirnya umat Islam dikalah pada saat itu. Dan pada saat umat Islam kalah, mereka baku bombe. Ya, mereka saling membenci antara yang satu dengan yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, perilaku buruk itu saling muncul antara umat Islam. Turun ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi bertanya, apa itu Islam? Ada yang bukan orang Islam di sini kan? Apa itu Islam? Diskusi filsafat lagi ini. Ya, nanti kita diskusi khusus lah. Ya, jadi kayaknya ini mau dialog kebenaran ya, nantilah kapan-kapan kita diskusi. Nanti saya layani. Sebentar dulu ya, saya lanjut jawab dulu. Saya juga mau diskusi, Ustaz. Oke, saya lanjut jawab dulu tadi yang pertanyaan di awal, bahwa ada ayat yang turun pada saat perilaku keburukan antara orang Islam itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka seandainya bukan karena rahmat Allah, hati kalian tidak akan mungkin berlemah lembut. Siapa yang hatinya keras, lagi kasar, lam faddu min hawlik, tidak ada akan orang yang mendekat. Kalau tidak salah ada istilah, siapa yang kikir dalam paku jembatan, kata orang Inggris, ya, maka tidak akan ada orang yang mau mendekat. Ada mahasiswa yang hatinya keras lagi kasar, tidak akan ada teman-teman mahasiswa yang mau mendekat. Ada dosen yang hatinya keras lagi kasar, tidak akan mau mahasiswa dan teman-teman dosen mendekat. Ada mahasiswa yang keras lagi kasar, tidak akan ada orang-orang yang mau akan mendekatinya. Dari itu, kalau terjadi hal yang seperti itu yang dalam konotasinya tadi buruk, maka miliki prinsip dua hal. Yang pertama, fa'fu anhum, maafkanlah. Dan yang kedua, wastaghfir lahum, mohon ampunkan kepada Allah. Bagaimana Ustaz kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, apakah kita harus membalasnya juga dengan keburukan? Bukalah pintu hatimu saudara dengan fa'fu anhum, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Lalu wastaghfir lahum. Tatkala kita belajar dengan baik, tetapi kenapa ilmu itu tidak bisa masuk dengan baik? Maafkanlah dosenmu, maafkanlah gurumu, mohon ampunkan dia kepada Allah. Kenapa bisa saja ada sesuatu yang salah yang dia lakukan, akhirnya dia tidak maksimal memberikan ilmu kepadamu, tetapi jangan menyalahkan serta-merta kepada dosen, salahkan juga diri sendiri. Kira-kira apa yang terjadi pada diri kita? Apakah kita punya prasangka yang buruk kepada dosen? Akhirnya dosen itu tidak maksimal berkah ilmunya masuk kepada kita. Apalagi di dunia virtual sekarang ini. Tapi kalau misalnya ada hal yang terjadi seperti itu, jangan cuma mahasiswa yang memaafkan dosennya, dosen pun harus memaafkan mahasiswanya. Dosen pun harus terlibat bagaimana mendoakan kepada Allah agar mahasiswanya itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada jalinan spiritualitas, terjadilah keberkahan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun hidayah, turun hikmah, akhirnya apa yang dia dengar dari dosen dia langsung merekam di dalam batinnya, dan itulah yang mengilham dan menjadi ruh yang luar biasa untuk menjadi orang yang mampu berperadaban dan mampu menjadi nafas peradaban, yakni orang yang punya ilmu pengetahuan. Setelah terjadi proses fa'fu anhum dan wastaghfir lahum,
tentu tidak akan ada lagi di persoalan-persoalan keburukan dan prasangka-prasangka buruk. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah pada urusan dunia. Ketika ada sesuatu yang salah, musyawarahkan. Jangan dulu ada prasangka, jangan dulu ada suasangka, jangan ada saling tuduh menuduh, tuding menuding sebelum adanya musyawarah. Coba kalau Anda buka, apa sih definisi musyawarah itu? Musyawarah itu kata yang Quraisy Shihab bahwa bagaimana kita mengeluarkan madu dari sarang lebah. Berarti apa? Hasilnya musyawarah itu manis. Tapi tatkala musyawarah itu hasilnya tidak manis, introspeksilah, bro. Karena kenapa? Bisa saja mungkin kita yang kurang sampai memahami sesuatu yang terjadi, atau ke orang lain yang tidak mengerti apa yang seharusnya yang terjadi. Lalu setelah wasyawirhum fil amri fa iza azamta, setelah kalian membulatkan tekad, fatawakkal ala Allah, tawakkalkan kepada Allah, karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang tawakal. Ya, jadi kita pun harus bagaimana melibatkan Tuhan dalam segala kondisi dan kebutuhan kita, terutama berbicara tentang hal-hal yang batiniah, hal-hal yang nyaman dan indah bagi diri kita, sehingga keburukan itu janganlah selalu dipersepsikan buruk, tetapi ambil hikmah apa yang bisa kita petik dari peristiwa yang terjadi. Kalau ada orang yang lain berbuat buruk kepada kita, maafkan saja, karena bisa saja setelah kita memaafkannya, dia juga datang minta maaf, kita sudah plong, akhirnya disitulah indahnya berbuat baik karena sama-sama menjalani kebaikan di dalam kehidupan. Ya. Ada lagi yang mau menanggapi dan bertanya ya? Ada. Oke, ada lagi dari Swandi ya. Bagaimana ini moderator? Saya tanggapi atau bagaimana? Langsung ditanggapi Kak. Oke. Apakah seorang dosen atau guru yang apabila ada jadwalnya untuk mengajar, lantas tidak ada kabar, apakah ini bisa dikatakan akhlak yang tidak baik dari seorang dosen atau guru kepada mahasiswa atau muridnya? Lantas bagaimana kita sebagai mahasiswa dalam menanggapi hal tersebut? Mantap, ini persoalan komunikasi memang ya. Ya, dan jangan sampai ini orang yang pernah saya ajar, bukan gitu? Siapa tahu Suwandi ini pernah saya ajar, tiba-tiba saya tidak masuk di kelasnya dan tidak ada kabar. Akhirnya dia langsung mengingatkan saya pada kesempatan kali ini. Baik, ya. Dari itu adik-adik sekalian, perlu memang kalian perjelas pada saat pertemuan pertama dengan dosen. Oh ya, bukan di Suwandi, oke, thank you. Ya, kita perlu dulu mendiskusikan secara full kepada dosen pada saat pertemuan pertama. Apa yang didiskusikan, bagaimana ketika tiba-tiba suatu waktu nanti ada jadwal mengajar tapi tidak ada kabar antara mahasiswa dengan dosen, tidak ada kabar antar dosen dan mahasiswa, tidak memberikan kabar. Apa yang perlu dilakukan? Ada dialog awal, ada kesepakatan awal. Misalnya ya kita sebagai ketua tingkat ya, teman-teman sebagai ketua tingkat itu upayakan 1 hari sebelum perkuliahan kabari mereka. Kabari beliau, mohon maaf. Ya, jadi 1 hari kita sebelum diskusi, 1 hari sebelum kita kuliah, kabari dosen tak. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah, Pak atau Bu, ada jika waktu tak besok, kabari saja, bisa jika masuk, tidak ada masalah berdialog yang baik-baik kepada mereka. Ya, ini sesuatu yang sering saya lakukan dulu pada saat mahasiswa ya. Sekarang pun adik-adik saya masih mahasiswa sekarang ya. Saya masih kayaknya Anda lebih senior daripada saya di sini. Saya baru semester 4. Ya. Sekarang saya baru masuk semester 4. Kemungkinan besar di sini ada semester 6, ada semester 8, ya, atau mungkin ada semester 10. Ya, saya baru semester 4 ya. Sekarang. Insya Allah target saya masih ada juga sekitar berapa? 4, 5, 6. Masih ada 3 semester lagi ke depan. Semoga saya bisa juga menjadi sarjana seperti dengan kalian. Ya. Baik, semester 4 di S3 ya. Oke, bagaimana kalau ada kondisi yang seperti itu? Dialogkan dengan baik kepada gurunya, kepada dosennya. Kalau perlu, Anda yang lebih aktif dibandingkan dosen. Jangan tunggu dosen yang aktif menghubungi Anda. Apalagi misalnya jangan sampai dosen itu tidak, dosen itu tidak, mohon maaf ya, mungkin dia tidak punya pulsa atau jaringannya lemot pada saat itu, tidak memberi kabar. Jadi kita kabari saja ya, kabari kepada dosen, kemudian bagaimana pada saat kita memberikan kabar kepada dosen, dosen itu siap menghadapi Anda, maka insya Allah di situ tidak akan ada dusta di antara mahasiswa dan dosen.
Tapi kalau karakter dosennya, minta maaf, karakter dosennya yang abai terhadap mahasiswanya, saya kira ini juga tidak baik. Ya, perlu Anda dialogkan dengan sebaik-baiknya dan menemukan solusi dari hasil musyawarahnya. Ya, jadi prasangka buruknya dulu dihilangkan. Walaupun memang, mohon maaf ya, walaupun jangan sampai misalnya ada dosen yang seperti itu, karakter dan moralnya belum sampai pada bagaimana dia secara totalitas memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa, ya maafkanlah dia. Ya, kita cari jalan terbaik bagaimana mendapatkan ridhonya. Bukan cuma cari nilainya dosen, tapi cari berkah dosen. Berkah itu bukan diukur dari banyaknya ilmu yang dilihat dan diajarkan dosen kepada kita, tetapi berkah itu bagaimana kita memanfaatkan sesuatu yang diberikan dosen itu kepada kita. Maka di situ ada berkah. Ya, ya mungkin ya mohon maaf ada di sini dari luar UIN misalnya. Ya, ada dari luar Universitas Islam Negeri Al-Adil Makassar, atau kamu mohon izin jangan sampai di dalam room chat ini ada yang non Islam ya. Saya sejak awal menyampaikan gagasan-gagasan falsafah Bugis dengan posisi sebagai orang Islam. Jadi mungkin kalau ada kata-kata yang menyinggung, ya maafkan saya lah. Kita sama-sama belajar di sini. Ya. Jadi intinya ketika ada dosen yang seperti itu, kita berusaha bagaimana menyamakan frekuensi kepada dosen. Jadi jangan dulu kita yang berposisi sebagai dosen tiba-tiba mau marah-marah, masa dosen seperti itu. Ya, berlagak-lagak bahwa kita yang mau didengar oleh dosen. Tunggu dulu bos, ya. Jadi jangan langsung mental kita mau naik level seperti dosen, kita mahasiswa. Posisikan diri kita bagaimana ingin mendengar dan bagaimana ingin berdialog dan berdiskusi dengan baik, ya. Atau tiba-tiba mau saya demo dosen, tidak mau saya diajar oleh dosen begitu. Tunggu dulu bos, ya. Kita tetap menenangkan diri dulu, bagaimana mengikuti sistem yang ada dan berperan memperbaiki peradaban, dan bagaimana kita menjadi pelaku nafas peradaban. Ya jangan sampai kita belum bernafas, tiba-tiba peradaban ini sudah runtuh gara-gara tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh agama, bangsa, dan negara. Ya, jadi dirapikan sajalah, didialogkan dengan baik. Ketua tingkat yang lebih aktif, ya. Kalau ketua tingkatnya lupa, ya pakai kumpul-kumpul uang untuk beli data, kumpul-kumpul uang untuk sewa Zoom selama sebulan. Saya kira tidak ada masalah sekarang ya. Dulu waktu saya mohon izin saya ceritakan pengalaman saya di kelas ya. Dulu itu pada saat semester 1 di 2010, saya langsung jadi ketua tingkat dan mengumpulkan teman-teman, ayo kita kumpul-kumpul uang. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Jadi ketua, sekretaris, bendahara bukan hanya difungsikan pada saat mau pemilihan HMJ, kemudian pemilihan DEMA. Tapi ketua, sekretaris, bendahara kelas difungsikan bagaimana dia mengatur administrasi dan tata di dalam kelas, tata administrasi di dalam kelas. Bagaimana caranya? Kumpul uang berapa Anda butuhkan untuk konsumsi dosen. Ketika ada dosen masuk, belikan air minum atau mungkin belikan cemilan. Atau bahkan ya kalau dosennya parah, belikan dosennya pulsa, tapi kan tidak mungkin ya. Ya, Anda mungkin beli kuota khusus untuk kelas atau Zoom khusus disewa untuk bagaimana seluruh perkuliahan, dan itu dihandle dengan baik, dilaporkan dengan baik, teratur dengan baik. Saya kira itu luar biasa sekali. Ya. Jadi tidak masalah kumpul-kumpul uang 20.000 sampai mungkin 100.000 demi untuk bagaimana kerapian model kelas, ya. Ataukah ya Anda ada HP khusus? Kalau saya kira tidak perlu HP khusus ya. Cukup pulsa khusus saja kepada siapa penanggung jawab masing-masing dosen. Bisa setiap dosen beda penanggung jawabnya, atau memang terfokus kepada ketua tingkat. Nah, komunikasi mungkin dengan baik ya, tetapi memiliki prinsip khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Anda bicara sama dosen, sesuaikan kadar kemampuannya dosen. Anda berbicara dengan teman-temannya, sesuaikan dengan kadar kemampuannya. Kalau kadar kemampuan Anda belum sama levelnya seperti kadar kemampuan dosen, Andalah yang perlu menaikkan frekuensi kemampuannya. Jangan paksakan dosen yang harus mengerti kalian, tapi bagaimana kalian berusaha naik level untuk bagaimana mengerti dan mampu mengambil hatinya dosennya. Ya, bagaimana kalau ada dosen cuma memberikan video atau link YouTube padahal kita mau diskusi atau bertanya? Ya, ini juga memang masih menjadi penyakit ya. Harusnya ini apa istilahnya diketahui oleh Menteri Pendidikan. Ya, untung lebih keren kalau begini Arifin Said ya. Yang lebih parahnya itu ada dosen yang biar buka aplikasi Zoom juga tidak tahu, harus bertanya kepada anaknya. Ya, jangan salahkan juga karena mereka kasihan di zaman kolonial ya. Ini tidak lagi mereka bukan lagi pada orang yang di kalangan milenial, sehingga
memang butuh dipandu. Kalau ada dosen yang masih dalam tanda kutip dia gaptek dalam teknologi, tuntun mereka, ya. Jangan salahkan, kok bapak ini atau ibu gaptek sekali toh, apalagi tidak punya fasilitas. Jangan marahi dosen itu, tapi Anda tuntunlah, kalau perlu datang di rumahnya mentraining sehari bahwa begini Pak yang harus dilakukan. Tapi kalau sebaliknya, malah dosen itu memberikan saja video tapi dia tidak mau diskusi sama dosen. Kalau bisa komunikasi sama kaprodi. Ya kita mau diskusi Pak, kita mau diskusi Bu. Nah, tapi persoalannya kemudian pada saat diskusi, apakah jaringan kalian siap? Apakah data kalian ada? Nah, ini yang paling perlu kita sama-sama rapikan dan benahi teman-teman sekalian ya. Ada pertanyaan yang terlewat ya dari Al541004 ya. Maaf, saya ingin bertanya sebelumnya atas nama Alim dari UNM. Oke, selamat datang Mas Alim. Apakah media informasi yang banyak masuk ke Indonesia mempengaruhi etika, moral dan akhlak, dan bagaimana cara kita menyikapi permasalahan tersebut? Karena banyak medsos, di dalamnya banyak informasi yang belum tentu kebenarannya. Bagaimana memaksimalkan untuk menyaring informasi dengan baik sehingga penggunaan media bisa maksimal? Ya, semakin apik dan menarik ya diskusinya. Baik, medsos itu tidak terlepas dari baik dan buruk. Dan baik dan buruk itu tergantung dari kita. Bagaimana menyaring informasi, kita perlu banyak waktu yang panjang untuk bagaimana kita menggali informasi. Ya, apalagi betul media yang masuk di Indonesia ini tidak semuanya baik untuk memperbaiki moral anak bangsa. Banyak juga yang menghancurkan moral anak bangsa tuh. Coba buktinya misalnya YouTube. Semua YouTube ada baik ada buruknya. Facebook ada baik ada buruknya. TikTok ada baik ada buruknya. Google ada baik ada buruknya, dan kebaikan dan keburukan itu ditentukan dari diri kalian. Makanya kita di sini butuh ada rem yang harus mengolah kita bagaimana mempertanggungjawabkan suatu saat nanti apa yang kita buka, apa yang kita lihat. Ya. Ada pesannya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Salalimul Fudala. Beliau mengatakan bahwa hiasilah hidupmu dengan dua hal, maka engkau akan bahagia. Yang pertama, hiasilah dirimu dengan tobat. Apa itu tobat? Kembali kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah terhadap kesalahan yang engkau lakukan pada dirimu sendiri dan kepada Tuhanmu, bahkan kesalahan yang engkau lakukan kepada sesama manusia. Banyak taubat. Ya. Taubat itu beristighfar dan tidak mengatakan lagi tidak mau melakukan hal dan dosa tersebut. Dan kalau berbicara tentang dosa kan kalian semua saya kira tahu tentang hal itu. Kemudian yang kedua adalah milikilah sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Berbicara tentang rezeki. Tapi kalau kita berbicara tentang ilmu, hauslah tentang ilmu agar supaya Anda merasa belum cukup secara totalitas menjadi Abdullah yang sejati. Dan yang paling penting agar Anda menjadi orang yang qanaah, bersyukurlah terhadap yang sedikit pemberian Allah kepadamu. Ini berbicara tentang rezeki dan harta. Dan yang kedua, jangan berbuat dosa dan maksiat di kala sendiri. Nah, kalau kita sudah mampu tidak berbuat dosa di kala sendiri, apalagi kalau datanya banyak, kemudian dia mampu mengontrol dirinya, membuka sesuatu yang baik-baik dan positif, apalagi dia melakukan sesuatu yang membuatnya terjaring oleh internet positif, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang selalu diingatkan dan menjadi orang yang siap memiliki hal-hal yang baik di dalam kehidupannya, membuka hal-hal yang baik di dalam media sosial. Ya, jadi caranya menyikapi rekan-rekan sekalian, kitalah yang tahu masing-masing fungsinya. Dan nasihat yang terbaik itu adalah menasihati diri sendiri. Siapa yang nasihat terbaik itu di dalam hati kita masing-masing. Ya, sebelum Anda fasih lancar membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat ustadz-ustadz YouTuber yang ada di YouTube, mendengarkan petua-petua inspiratif dari orang-orang yang memberikan inspirasi di media sosial, nasihat, motivator, ulung, itu ada di dalam diri kita masing-masing. Yang mana itu? Hati nurani kita. Coba sebelum Anda bertindak, tanyakanlah kepada hati nuraninya, apakah ini baik, apakah ini buruk.
Ketika saya mengklik ini, apakah yang saya klik ini baik, apakah yang saya klik ini buruk, itu ditentukan dari hati nuraninya masing-masing. Jadi belajarlah pada dirinya sendiri sebelum kita keluar belajar untuk bagaimana mendapatkan banyak informasi dan ilmu pengetahuan di luar sana. Ya. Jadi kita perlu mempelajari tentang diri kita, harus mengetahui diri kita. Bahkan ada pesan dari Umar bin Khattab kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nilailah dirimu sebelum datang waktu perhitungan. Hitung-hitunglah dirimu sebelum datang di hari perhitungan. Apalagi insya Allah kita ini dekat-dekat akan menghadapi bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini kita akan menjadi orang yang insya Allah siap untuk menjadi orang yang kehadirannya dirindukan oleh Ramadan, sehingga kita harus memperbanyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, semakin panjang diskusi kita ya. Baik, 2 pertanyaan terakhir mungkin Pak Yamin ya, sebelum kita break. Bagaimana itu Ustaz kalau ada dosen cuma disuruh absen baru tidak ada materi dan tidak masuk memberikan mata kuliah baru final baru diberikan soal atau tugas. Parah dosennya kalau begitu. Itu sudah, saya kira kalau secara moral dosen itu sudah jatuh dari mahasiswa ya. Dia tentunya yang perlu diingatkan dan perlu pola dan porsi kalian untuk mengingatkan sang dosen ya. Jadi buatlah dosennya bertobat dengan nasihat-nasihat yang baik. Bukan juga menyinggung, sampaikan dengan baik, bilang tabai ini Pak, apa yang perlu kami jawab, kami tidak pernah mendapatkan sesuatu, apalagi cuma diminta untuk mengisi absen, lalu Bapak tidak memberikan kami sesuatu. Puaskanlah hasrat syahwat intelektual kami dan berikanlah berkah yang sebesar-besarnya. Ya, dikasih begitu saja kepada dosennya. Terakhir mungkin ya Muhammad Afirqah Rayadin Zainuddin dari UIN Alauddin, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, bertanya persoalan moral dan akhlak ini. Kakanda tadi menyinggung bahwa bentuk moral dan akhlak yang baik dibutuhkan lingkungan yang positif. Mana tadi itu? Sorry. Dibutuhkan lingkungan yang positif. Untuk membentuk moral dan akhlak yang baik dibutuhkan lingkungan yang positif. Tapi dalam filsafat stoik, wah, Anda lebih paham ini, saya tidak mengerti filsafat stoik ya. Penganut aliran ini membiasakan diri dengan hal-hal yang negatif untuk membentuk akhlak dan moral yang baik. Jadi pertanyaan saya, bagaimana persoalan filsafat stoik dan Islam mengenai akhlak dan moral ini? Wah, saya orang hadis ya, orang tafsir hadis. Kalau masuk di dalam filsafat, ya saya juga mungkin tidak punya kapabilitas untuk hal itu. Ya. Kalau yang sedikit pernah saya tangkap itu kalau di dunia filsafat itu adalah bagaimana kita berusaha mengikuti pola law of attraction ya, hukum tarik menarik. Saya kira kalau hal ini dikaitkan dengan law of attraction ini keluar dari sana ya. Tapi kalau memang di dalam filsafat stoik itu ada ya, tentunya saya mungkin yang harus belajar kepada adik ya. Jadi mohon izin saya tidak pernah membaca teori tentang filsafat stoik. Yang saya pahami bahwa ketika pikiran kita baik, maka itu akan mengeluarkan ucapan dan kata-kata yang baik. Ketika kata-kata yang baik, maka itu akan menjadi menjadi perbuatan yang baik. Dan ketika perbuatan baik, itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Jika kebiasaan kita baik, maka itu akan menjadi karakter yang baik. Jika karakter kita baik, maka otomatis akan menjadi takdir yang baik. Terlepas ketika perjalanan menemukan kebaikan, ada orang yang ingin menemukan sejatinya kebaikan itu, tetapi dengan hal-hal keburukan itu diserahkan kembali pada orangnya. Tetapi prinsip yang saya pernah pelajari dan pengalaman hidup saya yang sangat singkat ini adalah ya, ketika awalnya baik dan berikhtiar menjadi baik, kita tawakal dan membiasakan yang baik, karakter ikut menjadi baik, maka insya Allah takdirnya pun akan baik. Ya. Nantilah di lain waktu ada diskusi tentang filsafat stoik, mungkin saya bisa dihadirkan untuk bisa belajar lebih jauh tentang hal itu. Untuk menjawabnya saya tidak punya kapabilitas di situ. Ya, terima kasih. Kalian ini semua keren-keren, mantap-mantap. Harapan saya jadilah generasi yang intelektual, bukan generasi yang hanya mengejar gelar sarjana, bukan cuma generasi yang mengejar satu lembaran
lembaran ijazah, tetapi kalian akan menjadi generasi yang kehadirannya disyukuri dan kepergiannya dirindukan. Bahaslah peradaban kebaikan agar supaya Anda menjadi kredibel dan Anda menjadi orang yang profesional di bidangnya masing-masing. Terima kasih kepada Dewan Mahasiswa Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik atas inisiasi kegiatan ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang bertahan sampai sekarang ini, 32 partisipan, baik mahasiswa UIN Alauddin Makassar, mahasiswa UNM, ataukah siapapun yang hadir di ranah virtual ini. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan harapan saya sekali-sekali juga adik-adik bisa kunjungi websitenya pandrita.id. Di situ kami menyiapkan laman bagaimana menciptakan suasana yang Islam, kredibel, moderat, dan nasionalis. Kapan-kapan kalau adik-adik punya kesempatan boleh membuka Pandrita, bagaimana kita banyak berdialog tentang Islam yang ramah, berprinsip yang rahmatan lil alamin. Itu mungkin dari saya, Pak Yamin. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Ketua Divisi. Salam hangat juga kepada Ketua Dema dan kepada seluruh guru kita yang ada di Usuluddin Filsafat dan Politik. Terima kasih doanya kepada saya. Khawatirnya saya nanti ada dosen yang cemburu kenapa dia di Asriadi ini dijadikan sebagai dosen ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, mungkin pada saat sebelum rakernya dulu saya sempat mengantar mahasiswa PPL ilmu Al-Quran dan tafsir, sehingga saya dikategorikan dosennya. Kalau dosen LB-nya tidak ada masalah, tapi kalau dosen tetapnya belum ya. Ataukah mungkin ada juga flyer-flyer yang disebar oleh adik-adik mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir itu mengatasnamakan saya sebagai dosen ilmu Al-Quran dan tafsir. Saya memang pernah mengajar di ilmu Al-Quran dan tafsir, juga pernah mengajar di ilmu hadis, karena memang saya luaran dari program khusus tafsir hadis UIN Alauddin Makassar. S1, S2, dan S3 saya alhamdulillah pada konsentrasi hadis ya. Jadi mohon maaf tadi kalau ada jawaban-jawaban yang terkait dengan filsafat yang saya tidak mampu jawab. Namun di aktivitas lain saya juga sebagai trainer, motivator di Syllabus Public Speaking, sehingga ketika ke depan adik-adik sekalian mau belajar tentang public speaking, tampil di depan publik untuk bicara, ayo silakan gabung di Syllabus Public Speaking. Boleh kok kalian buka Instagramnya atau silakan buka Facebooknya. Kami siap menanti dan berdiskusi bersama dengan adik-adik sekalian. Jadilah generasi yang selalu semangat, generasi yang sukses, dan generasi yang memperoleh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah paparan materi ataupun tuan guru kita bersama. Jadi dalam pemaparan tadi ataupun banyak pertanyaan dari Kakanda dan teman-teman semua, beliau telah menjawab dengan sangat baik sekali, sehingga bisa menjadi referensi untuk kita bagaimana kalau berakhlak yang baik, bagaimana berperilaku berdasarkan bagaimana cara kita berakhlak ini, bertindak dan bermoral dalam suatu tindakan dalam kuliah daring ini. Jadi beliau juga telah menyinggung tadi ada beberapa ayat yang disebutkan mengenai tentang akhlak itu sendiri. Itu surat Al-Qasas dan surat Al-Ahzab tadi disebutkan oleh beliau. Jadi untuk akhlak ini, kalaulah kita berbicara tentang akhlak juga, bahwa kita harus mempunyai patokan untuk bagaimana bersifat baik itu sendiri. Sehingga kalau kita mempunyai patokan, artinya kita akan mengikuti apa menjadi patokan itu. Seperti kita ketahui bahwa kita mempatokkan pada perbuatan Nabi. Bagaimana sih akhlak Nabi itu sendiri? Bagaimana sih akhlak Nabi sehingga kita ini sebagai umat, itu dikatakan sebagai umat itu ketika kita terus mengikuti jejak-jejaknya begitu. Sehingga dalam penyebutan akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran sendiri. Yang dimana di dalam perbuatan Nabi itu sendiri tidak terlepas dari bagaimana apa yang menjadi perintah Al-Quran itu sendiri. Dia bertindak berdasarkan bagaimana nas-nas yang ada dalam Al-Quran. Dia bertindak berdasarkan bagaimana bimbingan dari Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi dalam berperilaku, dalam moral dan akhlak dalam suatu kuliah daring itu juga, kita itu jangan selalu bersikap bahwa yang dikatakan Ustaz tadi, bahwa jangan dulu terlalu bersifat positif mengenai bagaimana tentang itu dosen dan lain sebagainya. Kita itu harus menanggapi secara positif bagaimana hal itu, sehingga
kita tidak terlalu larut dalam pemikiran-pemikiran yang kotor begitu. Dalam sifat akhlak juga ini tadi Ustaz mengatakan bahwa kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga kita tidak bagaimana mengambil hak orang lain. Artinya dalam akhlak ini kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya sehingga kita bisa dikatakan sebagai orang-orang yang taat, patuh dan tunduk sendiri. Seperti dikatakan orang-orang Islam atau begitu, artinya orang kedamaian. Mahasiswa itu pastilah tahu bahwa bagaimana akhlak itu sendiri. Sehingga tidak perlu diajarkan dengan secara spesifik bagaimana akhlak itu dicontohkan bagaimana. Ya. Cuman tadi sebagai referensi kita itu bahwa akhlak yang mendasar itu kita harus berpatokan pada Nabi. Dan Nabi adalah dia yang berpatokan pada Al-Quran. Mungkin begitu kira-kira. Jadi karena sudah berakhir waktu kita untuk kajian hari ini, karena kajian ini akan bertahap, karena kajian ini per bulan, terus setiap kajian bulanan, maka diharap kepada teman-teman dan senior agar nanti kita bisa bergabung lagi bagaimana kita beretika, berargumentasi, berbagai pendapat di dalamnya. Ya. Kalau ada masalah kita bisa selesaikan di situ begitu. Mungkin dari itu yang bisa disampaikan, yang bisa mengulas kembali bagaimana pemaparan tuan guru kita bersama tadi, Ustaz tadi. Mungkin sekian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Saya izin live ya. Semangat selalu adik sekalian. Banyak Ustaz. Ya, Lanjutkan kajiannya ya. Ya, insyaallah setiap bulan. Terima kasih, Keren, Ustaz. keren.